3, di sini saya akan membahas negara Kuwait yang terletak di bagian Asia Barat. Yang pertama, letak geografis. Kuwait berbatasan dengan negara-negara tetangga yaitu Arab Saudi di sebelah selatan dan Irak di sebelah utara. Di sebelah barat daya, Kuwait berhadapan dengan Teluk Persia. Kuwait adalah dataran yang datar dengan sedikit ketinggian di bagian barat, daya, dan tenggara. Bagian utara negara ini lebih subur karena terletak dengan muara sungai Tigris dan Efrat. Kuwait memiliki garis pantai yang panjang yang membentang di sepanjang Teluk Persia. Kota utama Kuwait City terletak di sepanjang pantai ini. Yang kedua, demografis. Menurut data tersebut, populasi Kuwait diperkirakan berada di sekitar 4,5 hingga 4,8 juta penduduk. Populasi negara ini terus bertumbuh, sebagian besar karena imigrasi. Mayoritas penduduk Kuwait adalah Arab Kuwait, dengan minoritas etnis termasuk penduduk asing, yang berasal dari sebagian negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina. Yang ketiga, agama yang dianut. Di Kuwait, mayoritas penduduk menganut agama Islam. Mayoritas dari mereka adalah Muslim Sunni, yang merupakan aliran mayoritas dalam Islam di seluruh dunia. Selain itu, ada juga minoritas Muslim Syiah, meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil dibanding dengan Muslim Sunni. Islam adalah agama resmi di Kuwait dan memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hukum, budaya, dan kebijakan publik. 4. Nilai kultural. Poin pertama, Arda. Arda adalah tarian tradisional Kuwait yang sering dipentaskan dalam acara-acara penting seperti pernikahan, perayaan nasional, dan festival budaya. Tarian ini melibatkan gerakan dinamis para penari pria yang memegang pedang dan diiringi oleh musik tradisional serta nyanyian. Poin kedua, majelis. Majelis adalah istilah untuk ruang atau area dalam rumah di Kuwait di mana keluarga, teman, dan tetangga berkumpul untuk berbincang, minum kopi, dan berbagi cerita. Majelis merupakan simbol penting dari keramahan dan komunitas di Kuwait. Poin ketiga, Hari Nasional Kuwait. Setiap tanggal 25 Februari, Kuwait merayakan harian nasionalnya untuk memperingati kemerdekaan negara ini dari penduduk Irak pada tahun 1991. Perayaan ini sering kali mencakup parade militer, pesta jalanan, dan pertunjukan kembang api. Poin keempat, perayaan kemerdekaan Kuwait. Selain hari nasional, Kuwait juga merayakan hari kemerdekaannya setiap tanggal 25 Juni. Perayaan ini mengingatkan hari ketika Kuwait mendapatkan kemerdekaan dan Britania Raya pada tahun 1961. Acara-acara perayaan termaksud pawai, pesta, dan pertunjukan budaya. Yang kelima, seni dan budaya. Yang pertama, seni visual. Seni visual di Kuwait mencakup berbagai bentuk, mulai dari lukisan tradisional hingga seni kontemporer. Beberapa seniman Kuwait terkenal menciptakan karya-karya yang mencerminkan kehidupan sehari-hari, budaya, dan identitas nasional. Galeri seni dan museum di Kuwait menyajikan karya-karya seni lokal dan internasional kepada masyarakat. Yang kedua, seni pertunjukan. Seni pertunjukan di Kuwait meliputi teater, tarian, dan musik. Teater tradisional Arab sering dipentaskan di berbagai acara budaya dan festival. Tarian tradisional seperti Arda, yang merupakan tarian perang, sering menjadi bagian dari perayaan dan upacara di Kuwait. Yang ketiga, sastra dan puisi. Sastra dan puisi memiliki tempat yang istimewa dalam budaya Kuwait. Puisi Arab, klasik, dan kontemporer sering dipertunjukkan dalam acara-acara sastra dan festival. Yang keempat, budaya kuliner. Masakan Kuwait mencerminkan perpaduan antara tradisi Arab dan pengaruh regional lainnya. Makanan laut juga menjadi bagian penting dari masakan Kuwait.
karena negara ini memiliki akses ke Teluk Persia. Yang kelima, pakaian tradisional. Pakaian tradisional Kuwait mencerminkan budaya dan tradisi Arab. Pria sering menggunakan thawb, yaitu jubah putih panjang, yang dipadukan dengan gutra, yaitu kain kepala berwarna putih, dan nigal, yaitu pengikat kepala. Wanita sering mengenakan abaya, yaitu jubah panjang, dan hijab. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Sektor minyak dan gas alam menjadi tulang punggung ekonomi Kuwait. Negara ini memiliki cadangan minyak yang besar dan merupakan salah satu prosedur minyak terbesar di dunia. Kedua, diversifikasi ekonomi. Pemerintah Kuwait telah berusaha untuk mendiversifikasikan ekonominya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak. Upaya diversifikasi meliputi pengembangan sektor-sektor non-minyak seperti pariwisata. Ketiga, investasi asing. Kuwait aktif dalam investasi asing, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio. Yang keempat, infrastruktur. Pemerintah Kuwait telah mengalokasikan dana besar untuk pengembangan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Yang kelima, keseimbangan anggaran. Meskipun Kuwait memiliki pendapatan yang tinggi dari sektor minyak dan gas, pemerintah juga berupaya untuk menjaga keseimbangan anggaran dan mengurangi defisit. Yang ketujuh, pendidikan. Pertama, sistem pendidikan. Kuwait memiliki sistem pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah wajib bagi semua warga negara Kuwait, dan pendidikan tinggi tersedia di universitas-universitas dan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Pendidikan wanita. Pemerintah Kuwait telah memberikan perhatian khusus pada pendidikan wanita dan kesetaraan gender dalam akses pendidikan. Wanita memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pendidikan formal dari tingkat dasar hingga tinggi. 3. Pengembangan kurikulum. Pemerintah Kuwait terus melakukan revolusi kurikulum untuk mengakomodasi perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja global. 4. Pendidikan inklusif. Kuwait terus bekerja menuju pendidikan inklusif yang memperhatikan kebutuhan individu dengan kebutuhan khusus. Sekolah-sekolah di Kuwait berupa menyediakan layanan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak dengan disabilitas. 5. Pendidikan tinggi. Kuwait memiliki beberapa universitas dan perguruan tinggi yang menawarkan berbagai program studi di berbagai bidang. Pemerintah Kuwait juga memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. 6. Teknologi dalam pendidikan. Teknologi telah menjadikan bagian integral dari perkembangan pendidikan di Kuwait. Banyak sekolah dan perguruan tinggi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan digital siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Muhammad Yanto dengan NIM A4212198. Saya dari kelas C PJKR 2021. Baik, saya akan di sini akan membacakan buletin saya yang di mana Asia Barat tentang negara Palestina. Sejarah Palestina dengan nama resmi negara Palestine, translate dari Daud Philis, bahasa Ibrani, adalah negara yang berada di Asia Barat antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Didirikan pada tanggal 15 November 1988 dan secara resmi diperintah oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kelompok ini mengklaim. Baik, yang kedua, keadaan demografik. Jumlah penduduk Palestina saat ini adalah 5.426.196 jiwa.
Jika mengacu pada terbaru PBB dengan jumlah penduduk itu, tingkat kepadatannya berada di angka 892,23 km persegi. Bicara soal luas dan kepadatan penduduknya, ternyata Palestina memiliki luas keseluruhan 2.402 mil persegi atau setara dengan 6.220 km. Yang berikutnya yaitu nilai kultural. Masyarakat Palestina secara historis berbasis pertanian dan sangat beragam secara lokal dengan banyak adat istiadat yang berbeda-beda antara wilayah. Namun, budaya dan kehidupan sehari-hari telah terkena dampak signifikan dari konflik, pendudukan, perampasan, dan pengungsian Israel selama beberapa dekade. Ketahanan telah menjadi ciri penting karakter Palestina yang ditanamkan sebagai hasil dari pengalaman selama beberapa generasi. Meskipun banyak struktur sosial tradisional telah runtuh akibat pendudukan, sebagai besar warga Palestina tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai budaya Arab seperti kerahmatan, kesetiaan, kehormatan, dan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Solidaritas keluarga dan jaringan komunitas juga telah menjadi ciri budaya yang kuat, memberikan dukungan penting dalam keadaan sulit. Banyak identitas lokal yang telah dilestarikan, terlihat dari perbedaan sosial dan budaya yang terus berlanjut antara masyarakat pertanian, perdesaan, Palestina elit, dan perkotaan. Beragamnya partai politik dan pemikiran juga berkontribusi terhadap keragaman budaya masyarakat Palestina. Pada umumnya dipersatukan oleh ikatan yang erat dengan tanah air mereka, sejarah perampasan tanah mereka, dan aspirasi untuk mendapatkan martabat, pengakuan, dan kebebasan setelah lebih besar dari penduduknya. Baik, yang keempat, nilai sosial. Aksi bela Palestina yang bergemuruh di penjuru negeri dan terus menjadi gerakan sosial di belahan dunia. Hal ini menjadi bukti bahwa kemanusiaan masih melekat erat, bahkan sanggup mempersatukan perbedaan. Israel yang selalu mengatasnamakan memberantas terorisme dan didukung oleh negara-negara adik kuasa tidak lagi sanggup membuat opini pembenaran. Palestina adalah satu-satunya negara peserta konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang hingga kini belum merdeka. Pendudukan Israel atau Palestina masih berlangsung dan berbagai pelanggaran terhadap warga Palestina masih dilakukan. Secara bilateral, Palestina terus berupaya untuk menghalang pengakuan dari berbagai negara. Hingga 14 September 2015, tercatat 136 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara. Yang kelima, perkembangan pendidikan. Tingkat partisipasi warga Palestina relatif tinggi menurut standar regional dan global. Menurut survei kaum muda pada tahun 2003, 60% penduduk berusia antara 10-24 tahun menyatakan bahwa pendidikan adalah prioritas utama mereka. Angka mereka huruf remaja usia 15-24 tahun adalah 98,2%. Sedangkan angka melek dua huruf nasional adalah 91,1%. Rasio pendaftaran untuk pendidikan tinggi adalah 48% pada tahun 2002. Pada tahun 2016, Hanan Al-Hroub dianugerahi penghargaan Guru Global Farki Foundation atas karyanya dalam mengajar anak-anak mengatasi kekerasan